Kami mengucap puji dan syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat dan kasih setiamu kepada kami dari hari-hari yang lalu hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami masing-masing, agar firman-Mu boleh menjadi bekal di kehidupan kami setiap saat. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Namun terlebih dahulu kami ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan, yaitu yang tertulis pada Imamat pasal 11 ayat 45. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Di dalam bahasa Batak, demikian bunyi firman Tuhan. Ayaudu Jahuba nang manogihon hamu luar sian tanu Misir, asagabe di batamuna, di baheni, ikun gabe akka nabadia do hamu, ay nabadia do au. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu tentang pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Mesir adalah karya Tuhan untuk menolong umatnya dari perbudakan. Tuhan memakai Musa untuk menghadapi Firaun karena Firaun berhati keras. Tuhan menurunkan 10 tulah hingga akhirnya bangsa Israel diizinkan keluar. Kita percaya bahwa Tuhan setia menolong umatnya keluar dari perbudakan. Tuhan juga membebaskan kita dari dosa, ketakutan, dan kebiasaan buruk. Bukan hanya bebas, tetapi hidup taat dan dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita kembali ke hidup yang lama. Hiduplah sebagai orang yang sudah dibebaskan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka juga diajarkan agar mereka kudus seperti Dia. Ini mengajarkan kita bahwa kekudusan bukan sekedar pengakuan, namun harus sesuai dengan kelakuan, perbuatan, dan tingkah laku kita. Seringkali kita mengaku kudus, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bangsa Israel diminta Tuhan agar hidup kudus karena mereka telah dibebaskan dari perbudakan. Begitu juga dengan kita umatnya. Kita harus kudus karena Tuhan kita Maha Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kudus itu bukan berarti harus sempurna, tetapi berusahalah melakukan yang benar, menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan sebagainya. Dan nats ini juga mengingatkan agar kita melakukan segala hal yang baik dan yang kudus, karena kita tahu Tuhan kita adalah kudus. Kita harus menjaga cara berpikir, cara berbicara, cara bertindak, dan kita harus mencerminkan bahwa yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Bahkan kita mengabaikan nilai-nilai kebenaran. Namun ayat ini mengajarkan kita agar kita menjauhi hal-hal tersebut dan kita harus melakukan hal-hal yang baik. Tuhan tidak hanya memerintahkan, tetapi juga memberi kekuatan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Artinya, kita tidak berjalan sendiri,
Tuhan yang kudus itu juga menolong kita untuk tetap kudus setiap saat. Amin. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.